Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau bongkar salah satu kerangka berpikir paling penting dalam strategi bisnis. Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya ada industri yang kayaknya gampang banget gitu cetak untung, tapi ada juga yang lain, wah berdarah-darah banget. Hehe, pertanyaan bagus itu. Nah, sumber kita kali ini buku legendaris On Competition dari Michael E. Porter. Kita fokus ke bab pertamanya yang ikonik banget, The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Ini versi update dari artikel dia tahun 79 yang udah ngubah cara orang mikir soal strategi puluhan tahun. Betul sekali. Misi kita sekarang, kita bedah tuntas 5 kekuatan ini, biar paham gimana sih mereka nentuin profitabilitas sebuah industri dalam jangka panjang, dan yang paling penting, gimana kita bisa pakai pemahaman ini buat bikin strategi yang lebih cerdas. Siap ya? Yuk, kita mulai. Siap. Kerangka ini emang fundamental banget karena bantu jawab pertanyaan tadi. Kenapa sih rata-rata profitabilitas antar industri itu bisa beda jauh? Dan kok bisa bertahan lama bedanya? Porter itu misahin kinerja perusahaan jadi dua. Satu, seberapa untung industrinya secara umum. Dua, posisi relatif perusahaan kita di dalam industri itu. Nah, 5 kekuatan ini fokusnya ke yang pertama, ke struktur industrinya itu sendiri. Betul, kata Porter, persaingan itu nggak cuma soal lawan langsung kita aja. Ada 5 kekuatan utama yang ngebentuk struktur industri dan ujung-ujungnya profitabilitasnya. Kita mulai dari yang pertama ya, ancaman pendatang baru. Kayaknya simple ya, ada pemain baru mau masuk. Simpel kedengarannya, tapi dampaknya bisa gede banget loh. Pendatang baru itu kan bawa kapasitas baru, bawa ambisi, pengen rebut pangsa pasar. Seringnya mereka juga berani nekan harga, maksa pemain lama keluar biaya lebih banyak, atau ya harus investasi lebih gede lagi buat ngimbangin. Contohnya kayak dulu Pepsi masuk ke air kemasan ya, atau Microsoft tiba-tiba bikin Internet Explorer. Nah, itu dia. Atau Apple yang masuk ke distribusi musik dan ngubah total industrinya. Mereka semua itu pendatang baru yang bisa mengguncang struktur profit yang udah ada. Dan buat nahan mereka ada yang namanya hambatan masuk atau barriers to entry, semacam tembok pertahanan gitu ya buat pemain lama. Porter nemuin ada 7 sumber utama tembok ini. Yang paling klasik mungkin ekonomi skala, sisi penawaran. Gampangnya, makin gede produksi, makin murah biaya per unitnya. Iya, itu jelas banget. Susah buat pemain baru ngainin harga kalau nggak berani langsung produksi skala besar dari awal. Dan itu kan resikonya gede. Bener. Terus ada juga sisi permintaan, manfaat skala sisi permintaan, atau sering disebut juga efek jaringan. Makin banyak yang pakai, makin berharga produknya buat pengguna lain. Kayak media sosial gitu ya. Mau bikin baru sekarang, susah banget ngajak orang pindah dari yang udah punya miliaran pengguna. Betul. Lalu, biaya peralihan pelanggan. Seberapa repot atau mahal sih buat pelanggan kalau mau pindah ke pemasok lain? Makin tinggi biayanya, ya makin malas mereka pindah, biarpun ada tawaran lebih murah dari pemain baru. Contohnya kayak ganti sistem ERP di perusahaan besar gitu ya. Repot banget pasti. Iya kan? Terus, kebutuhan modal. Ada industri yang butuh investasi awal gede banget. Bukan cuma buat pabrik atau alat, tapi juga buat R&D, iklan jor-joran di awal, atau malah nombokin rugi di tahun-tahun pertama. Ini bisa jadi penghalang serius. Tapi hati-hati juga, Porter ngingetin, modal gede aja itu nggak jaminan. Kalau potensi untungnya menarik banget, biasanya duit bakal ngalir kok. Contohnya industri penerbangan, modalnya gede, tapi pesawat kan bisa dijual lagi kalau gagal. Beda sama investasi R&D yang kalau gagal ya hangus. Oh iya bener juga. Menarik. Ada lagi nih keunggulan pemain lama yang nggak tergantung ukuran. Bisa karena teknologi paten, akses bahan baku paling bagus, lokasi strategis banget, merek yang udah kuat puluhan tahun, atau pengalaman yang bikin mereka lebih efisien aja. Kayak Target atau Walmart dulu milih lokasi toko yang misah dari mall gitu ya. Ngindarin kandangnya departemen store lama. Nah itu contoh bagus. Terus ada juga akses nggak setara ke saluran distribusi. Pemain lama mungkin udah ngunci jalur distribusi terbaik. Selain terakhir, kebijakan pemerintah. Misalnya lisensi khusus atau aturan lingkungan yang ketat banget buat pemain baru. Selain tembok-tembok fisik dan modal tadi, ada faktor psikologis juga. Perkiraan balasan dari pemain lama. Kalau pemain lama terkenal galak, punya duit banyak buat perang harga, atau industrinya lagi lesu, jadi mereka bakal pertahanin mati-matian pasarnya, wah, calon pendatang baru bisa mikir 2 kali. Jadi pertanyaannya bukan cuma bisa masuk nggak, tapi juga worth it nggak perangnya nanti. Kita Ya jelas,
Kalau kita pemain lama, kita harus tahu tembok mana yang paling kuat dan gimana cara jagainya. Kalau kita lagi mikir mau masuk industri baru, kita harus jujur banget nih. Bisa nggak kita lompatin tembok ini tanpa kehabisan modal di tengah jalan? Dan yang penting diingat, tembok ini nggak abadi loh. Teknologi baru bisa aja ngeruntuhin ekonomi skala. Atau strategi cerdik bisa buka jalan distribusi baru. Jadi, analisisnya harus terus diupdate. Setuju banget. Oke, itu tadi ancaman dari luar. Sekarang kita lihat pemain yang udah ada di dalam rantai nilai. Kekuatan kedua, kekuatan pemasok. Pemasok di sini bisa macem-macem ya, bahan baku, komponen, bahkan tenaga kerja. Kalau mereka kuat, wah mereka bisa nyedot profit dari industri kita. Gimana caranya? Gampang aja. Mereka bisa naikin harga bahan baku, atau nurunin kualitas tapi harga tetap, atau nambah syarat-syarat lain yang bikin kita repot. Kalau industri kita nggak bisa gampang lempar kenaikan biaya ini ke pelanggan akhir, ya profit kita yang kegerus. Contoh paling sering disebut mungkin Microsoft ke produsen PC ya. Nah, itu klasik banget. Microsoft kan dominan banget di sistem operasi. Mereka bisa aja naikin harga Windows. Produsen PC yang udah saling banting harga dan pelanggannya gampang pindah merek, ya pilihannya terbatas selain nelen biaya itu. Profit industri PC jadi tipis kan jadinya. Terus kapan sih pemasok bisa jadi sekuat itu? Porter nemuin beberapa kondisi kunci nih. Pertama, kalau mereka lebih terkonsentrasi dibanding industri yang mereka layani. Jadi pemain di sisi pemasok lebih sedikit tapi lebih gede-gede dibanding pemain di industri kita. Daya tawarnya jadi tinggi. Masuk akal. Kedua, kalau mereka nggak terlalu bergantung sama industri kita. Kalau mereka punya banyak pelanggan lain di sektor beda, ancaman kita mau berhenti beli yang nggak terlalu ngaruh buat mereka. Terus kalau biaya peralihan buat kita ganti pemasok itu tinggi. Mungkin karena teknologinya udah nyambung banget atau prosesnya ribet. Iya, dan kalau produk pemasok itu unik, terdiferensiasi, atau penting banget buat produk akhir kita, jadi kita nggak punya banyak pilihan lain. Ada lagi? Ada dua lagi. Kalau nggak ada pengganti substitusi yang benar-benar pas buat input dari pemasok itu. Jadi kita benar-benar tergantung sama mereka. Dan terakhir, kalau mereka punya ancaman integrasi ke depan yang kredibel. Maksudnya, mereka punya potensi atau malah udah ada rencana buat masuk ke industri kita. Jadi pesaing langsung. Wah, ini jadi kartu truf mereka pas negosiasi. Oke, jelas ya dampaknya ke profit kita. Tadi disebut tenaga kerja juga bisa jadi pemasok kuat. Betul. Coba pikirin, serikat pekerja yang kuat di industri tertentu. Mereka bisa nuntut upah tinggi atau kondisi kerja yang lebih baik. Intinya kan naikin biaya buat perusahaan. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, kekuatan pemasok ini sebenarnya pertarungan soal siapa yang dapat porsi kue ekonomi paling gede di sepanjang rantai pasok gitu. Pertarungan bagi-bagi kue ya. Oke, masuk akal. Sekarang kita balik medalinya. Kekuatan ketiga, kekuatan pembeli. Ini kayak cerminannya pemasok tadi, tapi dari sisi pelanggan kita. Kalau pembeli kuat, mereka bisa ngelakuin hal yang sama. Nekan harga jual kita, nuntut kualitas lebih tinggi tapi nggak mau bayar lebih, atau minta layanan ekstra yang nambah biaya buat kita. Dan kapan pembeli ini punya otot gede? Mirip sama kondisi pemasok kuat, tapi dibalik. Pertama, kalau jumlah mereka sedikit, atau mereka beli dalam volume gede banget dibanding ukuran satu penjual. Pembeli raksasa kayak gini punya kuasa besar, terutama di industri yang biaya tetapnya tinggi. Kayak produsen alat berat, alat telekomunikasi, atau bahan kimia curah. Kenapa gitu? Karena penjual di industri itu kan punya tekanan gede buat ngejaga pabriknya jalan terus. Jadi mereka cenderung rela kasih diskon gede buat pembeli volume tinggi ini, biar kapasitasnya kepake. Oh gitu. Terus kalau produk yang kita jual itu standar atau nggak ada bedanya sama punya pesaing? Nah, itu pembeli jadi gampang banget bandingin harga dan ngadu domba penjual. Kan barangnya sama aja, pikir mereka. Bener juga. Lalu kalau biaya peralihan buat pembeli ganti vendor itu rendah? Wah, itu mereka gampang banget pindah ke lain hati kalau ada tawaran lain yang lebih bagus sedikit aja. Terakhir, mirip ancaman integrasi ke depan dari pemasok, pembeli juga punya ancaman integrasi ke belakang yang kredibel ya. Betul. Maksudnya, mereka punya kemampuan atau potensi buat bikin produk kita sendiri kalau mereka ngerasa kita ambil untung kegedean. Contoh klasiknya itu produsen minuman ringan yang akhirnya bikin kaleng atau botol sendiri. Jadi mekanismenya mirip pemasok ya, tapi dari sisi permintaan. Mereka yang nangkep nilai lebih banyak buat diri mereka. Tadi sempat singgung soal teknologi juga kan? Iya, ini penting nih.
Internet, contohnya, itu secara drastis naikin kekuatan pembeli di banyak industri loh. Kenapa? Karena ngasih mereka akses informasi harga yang transparan banget, perbandingan fitur yang gampang, dan pilihan vendor yang jauh lebih banyak dari seluruh dunia. Posisi tawar mereka jadi kuat banget. Oke, jadi udah 3 kekuatan. Ancaman dari luar, pendatang baru, tekanan dari rantai nilai, pemasok dan pembeli. Sekarang kekuatan keempat, ini sering datang dari arah yang nggak disangka-sangka. Ancaman produk atau jasa pengganti. Nah, ini agak tricky kadang. Karena pengganti itu seringkali bukan pesaing langsung di industri kita. Mereka itu nawarin cara berbeda buat memenuhi kebutuhan yang sama. Dan yang penting, pengganti ini nentuin batas atas harga yang bisa kita kenakan. Contohnya banyak banget ya. Mau meeting. Dulu mungkin harus terbang, sekarang ada video conference. Betul. Atau butuh bahan ringan tapi kuat. Dulu mungkin aluminium. Sekarang banyak plastik canggih yang bisa gantiin. Kirim dokumen cepat. Dulu faksimili atau surat kilat, sekarang email udah cukup. Mereka kayak datang dari luar, tapi bisa grogotin pasar kita. Bahkan ancamannya bisa lebih nggak langsung lagi ya. Pengganti bisa jadi malah ngancem industri pelanggan kita. Nah, itu dia. Misalnya kita jual software buat agen travel. Pas situs web travel online, pengganti agen travel. Booming, pasar software kita ikut kena imbas. Padahal kita nggak saingan langsung sama web itu. Atau kita jual alat berkebun. Pas orang makin banyak tinggal di apartemen, pengganti rumah dengan halaman, ya pasar kita nyusut. Kapan sih ancaman pengganti ini jadi paling bahaya? Porter bilang ada 2 kondisi utama. Pertama, kalau pengganti itu nawarin trade-off harga kinerja yang menarik. Bisa jadi harganya jauh lebih murah buat kinerja yang mirip, atau kinerjanya jauh lebih bagus dengan harga yang masih oke lah. Dan kedua? Kalau biaya peralihan buat pelanggan pindah ke pengganti terendah. Gampang aja gitu pindahnya. Pengganti ini jadi kayak langit-langit profitabilitas industri ya. Kalau kita coba naikin harga ketinggian, pelanggan bisa kabur ke pengganti. Tepat sekali. Dan sering banget, teknologi baru itu jadi pemicu utama munculnya pengganti yang kuat. Atau yang tiba-tiba bikin perbandingan harga kinerjanya jadi jauh lebih menarik. Kayak oven microwave dulu. Atau sekarang memori flash yang makin murah, gantiin hard disk kecil. Oke, 4 kekuatan udah kita bahas. Tinggal satu lagi nih, yang biasanya paling kelihatan sehari-hari. Rivalitas antar pesaing yang ada. Ini perang antar pemain yang udah ada di dalam industri. Benar. Dan perangnya bisa macam-macam bentuknya. Paling umum ya banting harga. Tapi bisa juga lewat peluncuran produk baru terus-menerus, perang iklan gila-gilaan, atau adu kuat di layanan purna jual. Pokoknya makin sengit rivalitasnya, ya makin terkikis profit industrinya. Tingkat keganasan perang ini tergantung 2 hal, kata Porter. Intensitas persaingannya sama basis persaingannya. Intensitasnya cenderung tinggi kalau gimana tuh biasanya? Kalau ada banyak pesaing, atau kalau ukuran dan kekuatan mereka relatif seimbang. Jadi nggak ada yang dominan banget. Semua saling sikut. Intensitas juga naik kalau pertumbuhan industrinya lambat. Kuenya kan nggak nambah gede. Jadi kalau mau tumbuh ya harus rebut dari punya tetangga. Terus ada juga hambatan keluar yang tinggi. Ini kebalikan hambatan masuk ya. Kalau susah keluar dari industri, mungkin asetnya terlalu spesifik gak laku dijual. Atau ada ikatan emosional. Perusahaan yang rugi pun kadang tetap bertahan. Akibatnya, kelebihan kapasitas, semua pemain jadi makin sengit persaingannya. Iya betul. Atau kalau para pemainnya sangat berkomitmen sama bisnis itu. Mungkin karena alasan di luar ekonomi murni. Kayak BUMN yang punya target sosial, atau unit bisnis dari korporasi besar yang penting buat citra. Mereka bisa aja terus bersaing meskipun rugi. Dan terakhir kalau susah ngebaca sinjal pesaing, bisa salah paham terus malah jadi perang harga yang nggak perlu. Nah, selain seberapa intens perangnya, basisnya juga penting. Tadi dibilang perang di dimensi apa ya yang paling bahaya? Perang harga. Jelas ini yang paling ngerusak. Kenapa? Karena langsung mindahin profit dari kantong industri ke kantong pelanggan. Diskon itu gampang banget ditiru, terus micu balasan cepat, ujung-ujungnya semua rugi. Perang harga juga kayak ngedidik pelanggan buat nggak peduli fitur atau kualitas, yang penting murah. Kapan perang harga ini sering kejadian? Kalau produknya mirip-mirip, kayak komoditas, terus biaya pindah pelanggan rendah. Contohnya ya tiket pesawat tadi. Atau kalau biaya tetapnya tinggi banget, tapi biaya produksi per unit marginal rendah, kayak industri kertas atau kimia. Ada godaan gede buat potong harga demi dapat order tambahan, asal masih nutup biaya marginalnya.
Oke. Juga kalau kapasitas produksinya harus ditambah dalam jumlah besar sekaligus, atau kalau produknya gampang rusak. Sebaliknya, persaingan di dimensi selain harga, kayak fitur unik, layanan bagus, merek kuat, itu biasanya nggak separah perang harga ya? Betul, karena ini bisa nambah nilai buat pelanggan, bisa jadi alasan buat harga lebih tinggi, atau malah bangun loyalitas dan naikin hambatan masuk baru buat pesaing. Pertanyaannya jadi, apakah semua pemain saling hajar di arena yang sama, jadi zero-sum game, atau mereka bisa nemuin cara bersaing di arena beda yang mungkin malah nguntungin semua? Positive sum game. Contoh positif sum tadi soal industri kasino di es ya. Mereka nggak melulu banting harga kamar, tapi malah ekspansi ke lokasi baru, segmen baru, fasilitas baru. Persis. Mereka coba gedein kue bareng-bareng, bukan cuma rebutan irisan yang sama. Tapi upaya buat ngatasin perang harga lewat konsolidasi, kayak merger atau akuisisi, itu juga ada risikonya loh. Ngilangin pesaing hari ini, besoknya malah muncul pesaing baru yang lebih kuat, atau malah bikin pelanggan nggak suka. Nggak selalu jadi solusi gitu. Jadi tantangannya gimana mengarahkan persaingan ke nilai tambah ya, bukan cuma harga. Tepat. Porter juga ngingetin beberapa jebakan umum nih pas kita analisis pakai kerangka ini. Jangan sampai salah fokus. Misalnya, tingkat pertumbuhan industri. Banyak yang mikir industri yang tumbuh cepat pasti bagus. Padahal belum tentu, ya kan? Pertumbuhan cepat emang bisa ngeredam rivalitas sementara. Tapi kalau hambatan masuknya rendah, pertumbuhan itu malah kayak ngundang banyak banget pendatang baru. Akhirnya profit semua pemain malah kegerus. Ingat nggak booming industri PC dulu? Tumbuh pesat, tapi profitnya tipis banget karena persaingannya brutal. Jadi jangan cuma lihat angka pertumbuhannya aja. Jebakan kedua, teknologi dan inovasi. Punya teknologi paling canggih bukan berarti industrinya otomatis menarik. Benar banget. Industri yang kelihatannya jadul, tapi punya pembeli loyal yang nggak sensitif harga, atau hambatan masuknya tinggi karena skala, bisa jadi jauh lebih menguntungkan loh dibanding industri teknologi tinggi yang seksi, tapi perangnya sengit dan marginnya tipis. Teknologi itu alat, bukan tujuan. Pertanyaannya, teknologi itu bantu nguatin salah satu dari 5 kekuatan tadinya. Oke, terus soal pemerintah. Ini sering dianggap kekuatan keenam. Kata Porter, jangan. Kenapa tuh? Karena pemerintah itu bukan kekuatan sendiri, tapi pengaruhnya itu masuk lewat kelima kekuatan tadi. Jadi analisisnya harus spesifik. Kebijakan A, misalnya paten, nguatin kekuatan mana? Oh, hambatan masuk. Kebijakan B, misalnya aturan pro serikat pekerja, nguatin kekuatan mana? Oh, kekuatan pemasok tenaga kerja. Kebijakan C, misalnya subsidi energi alternatif, nguatin kekuatan mana? Oh, ancaman pengganti. Gitu cara mikirnya. Pecah dampaknya kelima kekuatan itu. Oh, gitu ya cara analisisnya. Jadi lebih detail. Terakhir, produk pelengkap atau complements. Barang yang dipakai barengan, kayak printer sama tinta atau konsol game sama gamenya. Ini gimana pengaruhnya? Pelengkap ini bisa ngaruh ke kelima kekuatan juga. Contohnya, ketersediaan stasiun pengisian daya, pelengkap, itu bisa nguatin atau ngelemahin ancaman mobil listrik, pengganti. Ekosistem aplikasi pelengkap bisa naikin biaya peralihan dari satu merek smartphone, rivalitas, ke merek lain. iTunes pelengkap dulu bantu banget adopsi iPod dan musik digital, pengganti CD. Jadi, ada atau enggaknya pelengkap itu penting buat dianalisis dampaknya ke struktur persaingan. Sip. Jadi intinya selalu gali sampai ke struktur fundamentalnya ya. Jangan cuma lihat yang di permukaan kayak pertumbuhan atau teknologi. 5 kekuatan ini akarnya. Terus gimana kita pakai pemahaman ini secara praktis? Ya, langkah pertama jelas, pahami dulu lanskap industri kita sekarang. Kekuatan mana sih yang paling nekan profit, mana yang relatif lemah. Ini kayak ngasih kita peta medan perangnya gitu. Nah, setelah punya peta, langkah kedua adalah memposisikan perusahaan kita di titik di mana kekuatan-kekuatan itu paling lemah. Cari ceruk yang lebih aman. Contoh pakar tadi bagus banget. Ya, itu contoh klasik positioning yang cerdas. Di industri truk berat kan, pembelinya perusahaan logistik gede, kuat banget dan sensitif harga. Pakar malah fokus ke segmen pengemudi truk independen. Pembelinya lebih kecil, lebih loyal, lebih peduli fitur custom sama layanan, bukan cuma harga murah. Mereka bangun bisnisnya buat ngelayanin ceruk ini, hasilnya profitnya konsisten di atas rata-rata industri. Langkah ketiga, antisipasi perubahan. Struktur industri kan nggak statis ya, dinamis. Dengan paham pendorongnya, kita bisa lebih peka sama tren teknologi baru, aturan baru, selera konsumen berubah yang bisa ngubah keseimbangan kekuatan.
Siapa yang bisa lihat perubahan ini duluan, dia bisa siap-siap atau malah manfaatin peluangnya. Dan yang paling canggih nih, langkah keempat. Membentuk ulang struktur industri itu sendiri biar lebih nguntungin kita. Ini level strategi paling tinggi. Betul, kayak contoh Cisco, distributor makanan. Di industri yang tadinya pecah-pecah, pembeli sensitif harga, Cisco pakai skala gedenya buat ngubah permainan. Mereka bikin merek sendiri, ngurangin kekuatan pemasok, tawarin layanan nilai tambah, geser basis persaingan dari harga, investasi gede di logistik dan IT, naikin hambatan masuk. Mereka nggak cuma adaptasi, tapi aktif ngubah medan perangnya. Keren banget itu. Dan jangan lupa, mungkin langkah nolnya adalah mendefinisikan industri dengan benar. Batasannya sering abu-abu kan? Oli mobil sama oli truk itu satu industri bukan? Kelihatannya mirip, tapi pembelinya beda, distribusinya beda, basis persaingannya beda. Kata Porter, itu dua industri beda. Kalau salah nentuin arena bermain, ya strateginya bisa salah arah. Kerangka ini kayaknya kuat banget ya. Nggak cuma buat manajer, tapi buat investor juga. Oh, jelas banget. Investor bisa pakai ini buat nilai apakah daya tarik sebuah industri itu beneran fundamental atau cuma tren sesaat. Bisa bantu lihat potensi pergeseran struktural sebelum pasar sadar. Bisa bedain mana perusahaan yang cuma ikut arus, mana yang punya strategi solid berdasarkan pemahaman struktur industrinya. Ini jauh lebih dalam daripada cuma lihat laporan keuangan kuartalan aja. Oke deh. Jadi, kita udah bedah tuntas 5 kekuatan persaingan Porter. Ancaman pendatang baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman pengganti, dan rivalitas pesaing lama. Inilah mesin di balik layar yang nentuin seberapa besar potensi profit dalam sebuah industri jangka panjang. Jadi, intisarinya apa nih? Ya, intinya memahami kelima kekuatan ini adalah langkah pertama yang krusial banget buat bangun strategi yang nggak cuma bisa bertahan, tapi juga unggul dalam jangka panjang. Mantap! Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Porter sering nekenin kalau struktur industri yang sehat misalnya, yang persaingannya lebih ke inovasi daripada harga, atau yang punya hambatan masuk wajar, itu seringkali nguntungin semua pemain di dalamnya loh, bukan cuma yang dominan. Menarik. Nah, coba deh pikirin ini. Kalau kita lihat lebih luas dari sekedar kepentingan perusahaan kita aja, gimana tindakan siapapun di industri kita, termasuk pesaing kita, bisa secara sengaja atau nggak sengaja ngubah salah satu dari 5 kekuatan ini? Dan gimana perubahan itu bisa bikin kolam tempat kita semua main ini jadi lebih dalam, lebih untung, atau malah lebih dangkal, kurang untung buat semua pemain dalam jangka panjang? Wah, Ini ngajak kita mikir soal kesehatan ekosistem industri secara keseluruhan, sesuatu yang patut direnungkan lebih dalam. pertanyaan yang bikin mikir banget itu. Oke, terima kasih banyak udah menyimak eksplorasi kita kali ini tentang kerangka 5 kekuatan Porter. Semoga pembahasan mendalam ini ngasih lensa baru ya buat Anda pas ngelihat industri manapun yang menarik perhatian Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.